Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram hadis 142 sampai 148 masih di tohara, tepatnya di bab tayamumi utawi iki iku bab kang nerangake tayamum. Hadis 142. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saitu utawi lebu utawa bledug iku wudhuul muslimi kanggo wudhune wong Islam. Wa in lam yajidi lan senajan ora nemu sapa wong almaa ing banyu asyra sinina ing dalam 10 tahun. Fa idza wajada mongko tatkala nemu sapa wong almaa ing banyu falyattaqi mongko becik wediha wong Allah ing Allah wal yumisahu lan becik kepukno wong hu ing banyu basyaratahu ing kulite wong. Rawahu Al-Bazzar wa sahahahu Ibnu Al-Qattani walakin sawaba Ad-Daraqutni irsalahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saitu tawa bledug lebu itu wudhu bagi orang muslim walaupun ia tidak dapat air 10 tahun, tetapi apabila ia dapat air, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan hendaklah sentuhkan dia kepada kulit badannya. Hadis riwayat Bazzar dan disahkan hadis oleh Ibnu Qattan, tetapi Daraqutni menganggap betul kemursalannya. Hadis 143. Wali Tirmidzi an Abi Dzarrin nahwuhu wa sahahahu. Dan bagi Tirmidzi dari Abu Dzar seperti itu dan ia sahkan dia. Kata asa itu, kalimat asa itu yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis-hadis menurut kebanyakan ulama ialah bermakna tanah. Tetapi sebagian dari ahli bahasa mengatakan asa itu bermakna muka bumi walaupun tanah atau bukan, walaupun batu yang tidak berdebu. Hadis 144 wa Nabi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja metu sapa rajulani wong lanang loro fi safarin ing dalam lelungan fakhadaratis sholatu mongko hadir apa salat walaisa lan ora ana mahuma iku sartane rajulani wong lanang loro maun apa banyu fatayammama mongko tayamum rajulani saidan ing lebu ing bledug thayyiban kang suci fasallaya mongko salat rajulani summa wajada mongko nemu rajulani almaa ing banyu fil waqti ing dalem waktu fa'ada mongko baleni sapa ahaduhuma salah siji rajulani as-sholata ing salat wal wudhu'ah lan ing wudhu walam yu'idil akharu lan ora baleni summa ataya mongko nuli sowan rajulani ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara mongko nutur Rasulullah zalika ing mengkono-mengkono mau lahu ing Rasulullah. Faqala mongko dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzi marang wong lam yu'id kang ora baleni sapa wong asabata nindakake as-sunata ing sira ing lampahe Rasulullah wa ajza'aka lan nyukupi sira salatuka apa salat sira waqala mongko dawuh Rasulullah iku lil akhiri laka kedua sira al ajru utawi ganjaran pahala marota ini rong ambalan. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, keluar dua orang pada saat pelayaran lalu sampai waktu sholat sedang beserta mereka tak ada air, maka bertayamumlah mereka dengan said yang bersih. Lalu mereka sholat, kemudian mereka dapat air di dalam waktu itu juga. Maka seorang dari mereka mengulangi sholat dan wudhu, tetapi yang lain tidak mengulangi. Kemudian mereka datang kepada Rasulullah SAW lalu
carikan yang demikian kepadanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada yang tak mengulangi itu, engkau telah kerjakan menurut sunnah dan cukup buatmu sholatmu. Dan sabdanya Rasulullah kepada yang lain, engkau dapat pahala 2 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Orang yang sholat dengan tayamum itu sah sholatnya karena ia telah turut sunnah dan tidak usah ulangi walaupun ia dapat air. Adapun orang yang mengulangi sholat sesudah dapat air itu, Rasulullah SAW katakan dia dapat 2 pahala. Arti 2 pahala itu ada 2. Pertama, pahala sholat dengan tayamum. Yang kedua, pahala mengulangi sholat dengan berwudu. Yang kedua, pertama ganjaran sholat dengan tayamum. Yang kedua, pahala bagi ijtihad yang salah pada mengulangi sholat, karena mengulangi itu tidak menurut sunnah tetapi dapat pahala lantaran ijtihad yang salah diberi 1 pahala dan ijtihad yang betul diberi 2 pahala. Adapun orang yang tidak mengulangi itu, ia mendapat 3 pahala. Pertama, ia sholat dengan tayamum, buat itu ia dapat 1 pahala. Kedua, ijtihadnya cocok dengan sunnah, untuk itu ia mendapat 2 kali pahala. Selanjutnya hadis 145. Wa ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qaulihi azza wa jal, wa in kuntum mardu'a ala safarin, qala idza kanat birrajuli al-jarahata fi sabilillah wal kuruhu fayutsnibu fayakhafu an yamuta ini ghatasala yatamama. Rawahu ad-Daraqutni mauqufan wa rawahu al-Bazzaru wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, Maha Sakti dan Maha Mulia, yang artinya, dan jika kamu sakit atau di dalam pelayaran, ia berkata, apabila seorang kena luka di jalan Allah dan kudis, lalu ia berjunub, tetapi ia takut akan mati, kalau ia mandi, maka bertayamumlah dia. Hadis riwayat Daraqutni sebagai mauquf dan dimarfukan dia oleh Bazzar dan disahkan hadis oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Keterangannya di sini, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu adalah sebagai contoh, dan memang betul bahwa orang yang takut akan mati kalau mandi itu mesti tayamum. Tetapi Quran tidak syaratkan sampai begitu berat, yakni Quran tidak syaratkan takut mati. Bahkan orang yang sakit, tentulah sakit yang tidak boleh kena air, dan orang yang di dalam pelayaran boleh tayamum. Lihat hadis yang terdahulu, yaitu hadis 136. Selanjutnya yaitu hadis yang 146. Wa an Ali radhiyallahu an qala in kasarat ihda zandaya fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amaroni, mongko perintah Rasulullah ni ing ingsun an amsaha, yen to ngusap ingsun alal jabairi ing atas pira-pira blatut. Rawahu Ibnu Majah bisanadin wahin kang apes jidan kelawan temen. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, satu daripada 2 pergelangan saya patah, lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, maka ia perintah saya usap atas bebatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sangat lemah. Hadis 187. Wan Jabirin radhiyallahu an firrajulil ladzi syujja faghtasala famata innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'siba ala jurhihi khiraqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi.
Rawahu Abu Dawud bisanatin fihi dha'fun wa fihi ikhtilafun ala rawihi. Dari Jabir radhiyallahu an tentang laki-laki yang luka besar di kepalanya, lalu ia mandi lalu mati, sabdanya, hanya cukup baginya bahwa ia tayamum dan ia bebat atas lukanya dengan sekeping kain, lalu ia usap atas bebatannya itu dan ia mandikan seluruh badannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang ada padanya kelemahan dan padanya ada perselisihan tentang rawi-rawinya. Keterangannya yaitu hadis Ali radhiyallahu an itu maksudnya bahwa kalau anggota wudhu kita luka atau patah lalu kita bebat dengan umpama kain, maka di waktu berwudhu tidak usah kita buka, tetapi cukup kita usap saja dengan air atas bebatan itu dan selainnya kita gunakan air sebagai biasa. Laki-laki yang tersebut di hadis Jabir itu ialah seorang sahabat yang kena luka besar di kepalanya di dalam pelayaran. Lalu ia mati waktu orang kabarkan kepada Rasulullah. Hal itu sabdanya, cukup orang itu bertayamum dan membebat lukanya dengan kain dan mengusap atas bebatan itu dengan air dan siram air atas badannya selain tempat lukanya. Hadis 148. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu ma qala minas sunnati ala yusalli ar-rajulu bitayammamu li sholatil ukhra. Rawahu ad-Daraqutni bi isnadin jiddan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, menurut sunnah bahwa tidak boleh seseorang sholat dengan tayamum melainkan satu sholat saja, kemudian ia bertayamum buat sholat yang lain. Diriwayatkan hadis oleh Daraqutni dengan isnad yang sangat lemah. Shadaqallahul azim.